Pemirsa, baru saja kita tadi berbicara bahwa Yonan adalah seorang pesulap kereta api di Indonesia. Apa saja yang dibuat oleh Pak Yonan ini ketika menjadi CEO atau menjadi direktur utama kereta api? Ada beberapa yang bisa kita sebutkan. Kalau Anda rajin melihat perkembangan kereta api, dan saya sebagai wartawan kebetulan selalu ikuti perkembangannya, Anda akan lihat bagaimana stasiun-stasiun yang dulu kumuh menjadi bersih, Pak Yonan. Lalu kemudian dulu kita ribut terus-menerus berita tentang bagaimana kereta api itu penuh dengan penumpang yang berada di atap. Dan itu berpuluh-puluh tahun terjadi, tapi sekarang itu sudah tidak ada. Lalu yang penting lagi, ketika di kereta dulu kita berpeluh karena kepanasan, sekarang sudah ada AC di kereta. Lalu kemudian yang terbaru adalah e-ticketing. Luar biasa. Pak Yonan, sengaja saya menyebut bahwa Anda menyulap. Kita ingin dapatkan komentar, bagaimana Anda bisa membuat kereta yang dulu banyak penumpang di atas dan sekarang sudah tidak ada lagi. Iya Pak, terima kasih. Itu sebenarnya ya bukan saya sendiri yang membuat ya, tapi rekan-rekan saya di kereta api, terutama yang bertugas di Jabodetabek itu bersama-sama itu menyelesaikan kegiatan itu. Nah, kalau kita lihat itu apa aja ya kita dibantu pemerintah setempat ya, jadi baik mulai Pemda Bogor sampai Pemda DKI, ya, Tangerang dan sebagainya, aparat kepolisian juga membantu, TNI juga membantu dan sebagainya, karena sebenarnya bukan masalah citra bangsa, itu nomor 2 sih, ya. Tapi itu adalah keselamatan daripada perjalanan kereta api dan keselamatan orang-orang yang suka duduk di atas atap pada Pertanyaan waktu kereta saya, berjalan. Pak Yonan, kenapa ketika Anda baru itu hilang? Saya tahu bahwa itu berpuluh-puluh tahun. Ada cerita dulu bagaimana peristiwa tabrakan kereta yang sangat dahsyat di Bintaro. Betul. Saya masih menjadi wartawan pada waktu itu dan ikut meliput. Dan begitu banyak orang yang menjadi korban dan meninggal, termasuk mereka yang ada di atas atap kereta ini. Kenapa waktu Anda justru baru berhasil? Apa rahasianya? Ya, saya kira gini Pak. Setiap kejadian atau keadaan yang anomali seperti penumpang duduk di atas atap dan sebagainya itu adalah buah daripada adanya vested interest ya, sebenarnya itu ya. Kalau menurut saya, kalau di kereta api penumpang duduk di atas atap itu dibiarkan aja gitu ya. Vested interestnya ya macam-macam. Siapa yang punya vested interest pada waktu itu? Ya, saya kira ya banyak orang ya Pak ya. Banyak orang, tapi mungkin Anda bisa sebutkan apakah justru anak buah Anda sendiri atau orang kereta api sendiri gitu? Ya, saya kira sistem ya. Oh, sistem. Ya, saya kira sistem, karena kalau penumpangnya padat sekali, itu mau berkarcis atau tidak sulit diperiksa Pak. Sulit diperiksa ya. Gitu. Ini contohnya itu Pak. Jadi itu satu. Yang kedua, kalau sampai naik di atas atap dan sebagainya itu ya tentunya stasiunnya juga berantakan. Ya. Di balik banyak kekumuhan itu sebenarnya banyak vested interest juga, walaupun magnitude-nya tidak besar sekali, ya, tapi vested interest-nya itu ada. Yang dikorbankan adalah pelayanan publik. Dan yang mungkin lebih besar vested interest itu adalah ketika Anda membersihkan stasiun dari pedagang yang begitu banyak, lalu kemudian ya ini kan soal cari hidupnya orang ya, lalu kemudian Anda bisa membuat itu lebih tertib dan bersih. Apa yang terjadi dengan yang terjadi di stasiun dan pedagang ini? Sekarang gini Pak, ya dari 6.000 sampai 7.000 kios di stasiun KRL ya, khususnya di Jabodetabek itu kita membersihkannya itu dalam jangka waktu 6 bulan. Sosialisasinya itu sudah 1 tahun lebih sebelumnya dan sebagainya. Kenapa? Yang pertama, itu fungsi stasiun terlebih dahulu. Fungsi stasiun itu adalah untuk melayani penumpang kereta api. Untuk melayani penumpang kereta api. Betul. Bukan untuk berdagang. Bukan untuk berdagang. Ya, berdagang itu opsional. Kalau misalnya ada tempat, ya kita sewakan secara resmi. Siapa saja, bukan pengusaha besar saja. Orang mau pengusaha siapapun
mau berdagang di situ kalau nyewa resmi juga boleh. Kenapa saya katakan resmi? Ada soal kedua. Ya. Banyak kios-kios di situ itu juga bayarnya itu ya kadang bayar, kadang enggak. Ya. Kadang Dan dipungut, uangnya tidak masuk ke iya, kadang dipungut oleh orang rekan saya sendiri dan sebagainya. Ada contoh gini. Di dalam penertiban itu ada satu pegawai kereta api itu yang menguasai lebih dari 100 kios. Satu orang, Pak. Satu orang. Iya. Jadi ini jeruk makan jeruk sebetulnya orang dalam yang bermain untuk kemudian membuat itu menjadi lebih semrawut. Saya kira iya, Pak. Kenapa kemudian ketika Anda baru bisa diselesaikan dan bertahun-tahun tidak? Ya, saya pikir harus fokus ya, harus fokus kepada. Mungkin bukan fokus saja Pak Yonan, ini kan dari bawah ke atas, mungkin ada yang suap menyuap ke atas kan? Ya, setoran gitu. Setoran. Nah. Ya saya nggak pernah disetorin soalnya, Pak. Iya. Nah, lalu kemudian yang terbaru adalah bahwa kereta itu sekarang juga sudah ber-AC. Iya. Teman-teman kita yang menikmati kereta api walaupun tentu masih berpadat-padat dan dimanapun di jam sibuk pasti berpadat-padat. Apakah Iya. di Singapura, di Hong Iya, Kong, di di Jepang, mana-mana, pasti. Pak, seluruh Tapi sudah ber-AC. Iya. Apa jalan pikiran Anda Gini, sampai harus membuat orang ber-AC begitu? ini kereta listrik Jabodetabek. Ya, kereta listrik ya. Sebenarnya hampir seluruh kereta penumpang kami itu pakai AC semua, Pak. Walaupun ada yang AC-nya sederhana. Nah, pemikiran saya itu begini. Satu yang paling sederhana itu, kalau saya sendiri itu sudah merasa sangat tidak nyaman kalau naik kereta listrik tanpa AC, KRL Jakarta. Saya coba sendiri, Pak. Jadi berapa Anda kali. jalan sendiri Iya. di situ. Kalau sudah tidak nyaman, berarti orang lain, manusia lain itu juga merasa nggak nyaman. Itu yang pertama. Yang kedua, di mana-mana itu semua transportasi umum, ya, transportasi umum yang merupakan kebutuhan dasar, ya, yang dipakai sehari-hari lah. Itu semua harus pakai AC, Pak, sekarang. Iya. Nggak kuat orang. Tapi yang lebih penting apa? Tidak ada transportasi umum di dunia itu, ya, transportasi umum, Pak, ya, itu dibagi kelas. Iya, iya. Itu nggak ada. Yang kebutuhan publik loh, Pak, ya. Jadi Yang transportasi kebutuhan umum ya cuma satu kelas saja. yang kebutuhan sehari-hari. Sehari-hari ya. Yang Betul. kebutuhan. Kalau KRL ini kan kebutuhan sehari-hari. Lalu Bapak tanya, yang kebutuhan sehari-hari itu kenapa harus pakai AC? Pertanyaan saya begini, sebenarnya kalau tidak pakai AC tidak usah pakai AC semua. Iya, iya. Tapi karena kita mampu menyediakan yang pakai AC, berkesempatan yang menyediakan pakai AC, ya sudah pakai satu kelas semua pakai AC. Ya. Lalu kemudian Anda kemudian membuat itu e-ticketing. Saya tahu pasti ketika Anda membereskan stasiun supaya bersih dari pedagang ribut. Ketika Anda menggusur orang-orang di sekitar rel kereta api juga ribut. Ketika e-ticketing aja juga ada yang ribut kan? Ada yang ribut, Pak. Terus gimana kemudian itu bisa selesai? Orang melihat apa gitu? Ya di sini yang nggak ribut apa, Pak? Yang nggak ribut apa gitu? Iya. Saya juga berpikir bahwa kalau memang bisa diributkan kenapa tidak diributkan? Nah, itu ya. Ya gini loh, Pak. Nah. E-ticketing itu kan waktu saya mulai ditugaskan di kereta api tahun awal 2009 itu penumpang Jabodetabek itu kalau dihitung, Pak, ya, berdasarkan yang beli karcis ya. Kira-kira itu sehari itu mungkin sekitar 300.000. Ya. Sekarang itu hampir 700.000 satu hari. Hampir 700.000. Ya, jadi naik itu lebih dari 2 kali lipat dalam 5 tahun. Nah, kalau melayani ratusan ribu penumpang setiap hari, kalau tidak pakai electronic ticketing itu kami harus menyediakan modal sistem pengecekan tiket yang seperti Itu betul. apa. Kan kalau padat sekali, Pak, KRL-nya itu. Betul. Meriksa tiketnya itu bagaimana? Ya harus tiketnya, tiket stasiun. Iya. Makanya pakai e-ticketing. Nah, ujungnya kan begini Pak Yonan ya. Anda memberikan pelayanan yang bagus, Membaik lah, Pak. Ya. membaik. Lalu kemudian uangnya sekarang lumayan banyak. Artinya kan naik ya, pelayanan yang bagus. Lalu kemudian Anda kan jadi marketer of the year. Ya. Yang ingin saya katakan adalah bahwa ini sebetulnya sederhana sekali. Kalau mau dapat uang ya kasih pelayanan yang bagus. Persis. Nah sekarang kan itu kan kalau Anda bisa menceritakan bagaimana tingkat pendapatan kereta api sekarang ya setelah ada pelayanan seperti ini. Gini, saya ditugaskan 2009 ya, Pak. Jadi kalau dibandingkan dengan 2008 dibanding pendapatan tahunan tahun lalu, itu pendapatan kereta api itu naik 2 kali lipat, Pak. Pendapatannya itu naik 2 kali lipat. Naik 2 kali lipat. Dalam 5 tahun, ya, gitu. Satu. Rugi nggak? Nggak pernah rugi. Dari saya ditugaskan 2009, tahun buku 2009 sampai tahun lalu juga nggak pernah rugi.
Tahun ini bakal rugi nggak? Insya Allah tidak rugi, Pak. Insya Allah tidak rugi, ya. Walaupun memang keuntungannya tidak bisa besar, ya. Tiap tahun itu naik, Pak, ya. Keuntungan kami itu sekarang rata-rata mungkin ya 7% lah, ya. 6%, 7% setahun. Tapi saya bilang sama teman-teman, kita itu memperbaiki layanan itu supaya juga secara korporasi pendapatannya membaik. Gitu. Jadi sederhana jalan pikirannya. Betul. Ada pelayanan, ada harga, kan Ya, gitu kan? betul. Ada harga, ada untung. Kira-kira Betul. begitu ya. Ya. Tapi ada satu, Pak. Pelayanan itu batasnya itu langit, Pak. Wah. Ya, itu pelayanan itu mau kelasnya apapun juga bisa. Tinggal harga karcisnya atau harga yang harus dibayar penumpang itu yang affordable, yang mampu dijangkau oleh banyak orang itu berapa? Pak Yonan, kalau pelayanan itu batasannya langit, untung itu batasannya apa? Untung itu batasannya kewajaran, Pak. Kewajaran. Iya, beda, Pak. Oke, Pak Yonan, kita akan lanjutkan lagi setelah ini.